الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد حجنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. فيا أيها الحضرة الكرام أوصيكم وإياي اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan dimuliakan oleh Allah ini kita bersahari dalam majelis yang mubarak, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari yang disebut oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul ayyam, penghulu di antara hari-hari, hari yang makbul, hari yang mustajabah, hari yang dimuliakan oleh Allah, hari yang kita muliakan semua. Mudah-mudahan seluruh hajat kita, doa kita di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahmatullah. Salah satu rukun dalam mimbar Jumat adalah wasiat ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup itu jalan terus saja, tidak bisa kita berhentikan, apalagi minta mundur ke belakang. Tahu-tahu umur kita sudah berkurang, yang kemarin 30 tahun, sekarang 40 tahun, tahu-tahu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kemarin baru nikah sudah punya anak, tahu-tahu sudah punya cucu, Masya Allah, kita sudah tua. Dan hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di saat kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala lama, tapi kadang-kadang kemudian kita tanpa terasa. Karena memang kehidupan kita pada saat sekarang itu sangat-sangat pendek jemaah. Al-Qur'an kemudian menyebutkan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Jadi jika kemudian umur kita itu panjang 100 tahun pun itu baru 1/10 hari saja, tidak sampai 1 hari. Makanya kalau kemudian dalam Al-Quran disinggung ada orang yang kemudian dia bercengkrama, kemudian di antara mereka mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Di antara mereka kemudian ada yang ngomong kita itu hidup kemarin di dunia itu pagi tidak sampai sore. Ada yang mengatakan sore tidak sampai pagi. Karena memang sangat-sangat pendek ya Pak. Tapi yang pendek itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan yang sangat-sangat panjang, abadan. Di saat kemudian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur alhamdulillah jika kemudian kita mampu dan bisa mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rukuk dan sujud kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah, untuk bagaimana kemudian kita mempergunakan sisa-sisa umur kita ini dalam rangka menyembah dan mengabdi kepada Allah, sehingga kemudian di saat kita semakin tua, semakin dekat kepada Allah, semakin habis umur kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di saat kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal pesan-pesan yang telah diberikan kepada sahabat-sahabat itu, berarti pesan untuk kita semua jemaah. Mu'adz bin Jabal ini terkenal kalau di dalam kitab Rijalul Hawli Rasul, beliau pernah diungkapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Di antara umatku yang dia itu yang paling mengetahui berkaitan dengan halal dan haram, dia adalah Mu'adz bin Jabal. Itu keutamaan Mu'adz bin Jabal, jemaah yang mulia Allah. Makanya kemudian Mu'adz bin Jabal itu
sering kemudian mendapatkan tugas dari beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, entah itu di Bahrain, entah itu di Syria dan sebagainya, yang kemudian Mu'adz bin Jabal itu sebagai gurunya. Nah, suatu ketika kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudi wa dirwati sanami." Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup, sesuatu yang utama di dalam hidup, kemudian tiang-tiangnya, setelah itu mahkota dalam kehidupan ini. Kemudian Mu'adz bin Jabal menyampaikan, qala bala ya Rasulullah, iya ya Rasul, saya mau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, bi ra'sil amri al-Islam wa dirwatu salamihi as-salah wa 'amudihi as-salah wa dirwatu salamihi al-jihad fi sabilillah. Pesan beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, sesuatu yang terpenting dalam hidup itu adalah Islam. Wa 'amudihi as-salah, dan tiang-tiang dari Islam, tiang-tiang dari kebaikan itu adalah salat. Wa dirwati sanamihi, dan puncak dari kemuliaan atau mahkota dari kemuliaan itu adalah al-jihad fi sabilillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang terpenting dalam hidup ini adalah Islam. Karena Islam itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejak diciptakannya beliau Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai diutusnya kepada beliau Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Nabiullah Ibrahim, sampai kemudian kepada beliau Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kemudian kepada beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang kemudian utama dan paling pertama yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau kecuali Islam. Maka ketika kemudian Nabi Yakub itu menjelang wafatnya bertanya kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di, wahai putra-putriku, wahai putra-putraku, apa yang engkau akan sembah setelahku dan aku ini mati?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahku, wahai bapakku, yang aku akan sembah setelah jenengan ini meninggal adalah kami akan menyembah apa yang dulu pernah sudah disembah oleh jenengan, yang Anda sembah, yang disembah oleh bapak-bapak jenengan, yakni Ibrahim, Ismail, Ishak. Apa yang disembah? Ilahan wahidah, Tuhan yang satu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah termasuk orang-orang yang muslim, termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sejak awal itu sampai kemudian kerasulan beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ilahan wahidah, tauhidullah. Dan tidak ada kemudian perbedaan terkait dengan masalah itu. Kemudian yang terpenting adalah Islam, Muslim, taslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun kedudukan seseorang, apapun jenis status sosial seseorang, maka dia harus muslim. Dan landasannya adalah akidah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kemudian ada seseorang yang dia itu menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga, maka dia harus Islam, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian selamat keluarganya. Sama ketika kemudian diri kita ini saja, jika kemudian kita itu menginginkan agar kita itu selamat, maka kita harus taslim, landasan tauhidullah. Kenapa? Agar kemudian kita selamat di dunia wal akhirat. Sama halnya jika kemudian kita tarik lebih luas lagi, di saat kemudian seseorang itu memimpin sebuah peradaban, maka jika dia itu menginginkan agar selamat dirinya, selamat keluarganya, selamat umat yang kemudian dia pimpin,
maka harus taslim, harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah suatu hal yang terpenting. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana di awal yang saya sampaikan tadi itu, hidup kita ini sangat singkat saja. Kalau jenengan punya harta kekayaan yang luar biasa, paling banter mungkin 30 tahun, 40 tahun selesai kita, matilah kita, selesai. Dan bagaimana caranya kemudian kekayaan itu bisa kemudian menolong kita, dan kemudian kita bawa sampai kemudian kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Ya diinfak, sedekahkan. Sama halnya ketika kemudian seseorang yang dia itu mengagung-agungkan jabatan. Kalau dulu ada Fir'aun, ada Namrud dan sebagainya, dia memiliki kekuasaan yang luar biasa, tapi itu melenakan sampai kemudian menjatuhkan dia pada kekufuran. Nah, bagaimana caranya kemudian kekuasaan atau kemudian jabatan yang kita emban itu bisa menolong kita? Ya kita bergunakan jabatan dan kekuasaan itu dalam rangka untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kemudian kita bisa lillahi kalimatillah, mengagungkan dan meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain itu, maka jatuhlah kita. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ini suatu perkara yang penting. Oleh karena itu, di mana saja orang itu harus taslim, harus Islam, harus patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, pesan beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, wa amudihi, dan tiang penyangga dari kemuliaan itu, dari Roksul Amri, dari suatu perkara yang hebat, yang luar biasa itu, tiang penyangganya adalah sholat. Kenapa sholat, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dalam satu riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang kemudian dia itu menegakkan sholat, maka sama halnya dia itu menegakkan agama. Dan barang siapa yang kemudian meninggalkan sholat, maka sama halnya dan dia itu merobohkan agamanya. Oleh karena itu kemudian para ulama juga menyampaikan, tarkul imani wal kufri, bainal imani wal kufri tarkus shalah. Jadi yang membedakan antara orang itu beriman dengan orang yang dia itu kafir, itu adalah sholat. Jadi jika kemudian seseorang itu sholat, maka dia itu orang yang beriman juga. Tapi jika kemudian dia itu tidak melakukan sholat, maka dia itu dianggap kufur. Oleh karena itu, jika kemudian orang yang dia itu meyakini, sampai meyakini gitu, bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia itu kufur. Tapi kalau seandainya kemudian dia itu masih malas-malasan, tapi dia yakin sholat itu wajib, maka dia berdosa besar, sekalipun kemudian tidak sampai pada kekufuran. Oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu riwayat pula beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, awal yuhasabu bil 'abdu inda yaumil qiyamati as-shalah, idza salahat salaha sa'iru 'amalu wa idza fasada sa'iru 'amalu. Kelak di yaumul qiyamah yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Barang siapa yang salatnya bagus, maka insyaallah yang lainnya itu dianggap baik. Tapi barang siapa yang benar salatnya itu kurang bagus, maka boleh jadi yang lainnya itu tidak bagus. Maka salat itu adalah barometer jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kemudian menjadi barometer, menjadi standar ukuran, maka jika kemudian seseorang itu salatnya bagus, insyaallah yang lainnya dia akan menjadi bagus. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita semua, termasuk orang-orang yang mampu untuk menegakkan salat itu, entah itu salat wajib, salat sunnah, salat apa saja, sehingga kemudian dengan salat itu orang merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rukuk dan sujud. Oleh karena itu, sujud itu tidak boleh kemudian kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rukuk dan sujud, dan dengan sujud kita itulah kemudian kita akan dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pesan beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dhilwati sanamihi, dan puncak keagungan dari kemuliaan itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita buka dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi singkatnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran kepada kita, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang perniagaan itu bisa membebaskan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di situ disebutkan wa jihadin fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi jihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kemudian beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan ini sebagai puncak dari kemuliaan? Karena jika kemudian kita itu beribadah apa saja itu paling banter ya harta kekayaan, paling banter mungkin tenaga, paling banter kalau sholat ya tenaga, kalau kemudian haji itu ada tenaga, ada waktu, ada harta dan sebagainya. Oleh karena itu yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah itu sampai pada nyawa, maka tidak ada satupun kemudian kekayaan yang lebih dicintai oleh siapapun manusia yang hidup pada saat sekarang ini kecuali nyawanya. Dan jika kemudian dia menyerahkan nyawanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemudian letak dari setinggi-tingginya kemuliaan. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua juga yang hadir di sini dan juga zuriat-zuriat kita itu sebagaimana kemudian ketika dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari meneguhkan berkaitan dengan penjajahan yang ada di negeri ini. Ketika Belanda masuk ke Surabaya, maka yang diucapkan pertama kali adalah jihad fisabilillah, dan itu yang menggetarkan musuh siapapun dia. Karena tidak ada kemudian orang mungkin pada saat sekarang yang tidak cinta nyawanya, tapi bagi orang Islam di saat kemudian Allah memanggil, di saat kemudian Islam menetapkan itu, maka tidak ada satupun yang kemudian kita utamakan, tidak ada satupun yang kemudian kita gandoli, ya. Semuanya kemudian kita berikan untuk Islam, semua kita berikan untuk Allah, semua kemudian kita berikan untuk beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan Islam. Dan disitulah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya puncak dari kemuliaan itu adalah jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, sekali lagi ini menggugah kita semua, saya pribadi dan panjenengan semua, jangan sampai kemudian ketika kita ngomong berkaitan dengan jihad fisabilillah itu seolah-olah dan keras indah juga. Nah, di saat kemudian ada orang-orang yang dia itu mengganggu Islam, mengganggu kaum muslimin, maka disitulah kemudian kemuliaan Islam harus kemudian kita bela dan kita jaga. Sebagaimana kemudian dulu ada resolusi jihad yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rangka untuk meneguhkan orang Islam itu tidak bisa diremehkan, orang Islam itu tidak bisa kemudian dijajah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa alladziina amanu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fi al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirin kiram usikum ayya yattaqullah wa ta'ati lakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan masalul mu'mini kamathalin nahlah la ta'kul illa thayyiban wa la wadu illa thayyiban. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang beriman itu bagaikan lebah. Lebah itu tidak memakan kecuali yang baik, dan lebah itu tidak meninggalkan sesuatu kecuali yang baik. Orang Islam, orang mukmin itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun dia berada, maka tidak boleh kemudian meninggalkan sesuatu keburukan,
Tidak boleh kemudian dia melakukan suatu keburukan, mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, atau apapun itu, baik itu terhadap orang Islam maupun terhadap non-Muslim, tidak boleh. Bahkan kemudian diajarkan kepada kita, di mana saja kemudian kita berada, maka lakukan kebaikan, tinggalkan suatu kebaikan. Di saat kemudian kita itu berada dimanapun tempat, entah itu kita ada di tempat sini, ataukah kemudian di tempat yang lain, di tempat kerja, entah itu di pasar, entah itu di jalanan, entah itu di mana saja, maka orang Islam tidak boleh kemudian meninggalkan sesuatu keburukan dan tidak boleh memulai untuk melakukan keburukan. Mudah-mudahan kita hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kemudian digambarkan oleh Beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana lebah, maka lebah tidak pernah kemudian melakukan keburukan, justru dia meninggalkan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua dimanapun kita berada, mudah-mudahan kebaikan itu yang kemudian kita lakukan dan kita bisa meninggalkan kebaikan dimanapun kemudian kita berada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة العذاب. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين والمنافقين الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.